Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar secara online. Ya, alhamdulillah kita akan memasuki pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Muatan KD-nya 3.10, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Untuk itu siapkan buku cetaknya ya. Bulan Ramadan ya, ini termasuk rukun Islam yang keberapa ya bulan Ramadan ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, yang kelima pergi haji jika mampu. Jadi bulan Ramadan ini termasuk rukun Islam yang ketiga. Oke, sekarang buka buku cetaknya halaman 29 dan 30 ya. Pelajaran 4, bulan Ramadan yang indah ya. Di sini ada ya hadis, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Di sini ada hadis, kemudian ada artinya. Kutiba ya berarti diwajibkan, wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa ya. Jadi puasa ini termasuk hukum wajib ya. Jadi jika kalian meninggalkan, kalian mendapat dosa. Jadi kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Yuk jangan lupa ya, kita berlatih sama-sama untuk belajar berpuasa. Berpuasa itu sebulan penuh ya, 30 hari atau sebulan penuh. Kita lihat lagi pembahasannya, puasa di bulan Ramadan ya. Ini ada percakapan antara 2 orang ya, Ali dan Ferry. Nanti kalian bisa baca ya. Lanjut, kita buka halaman 30. Mengapa harus berpuasa? Mengapa harus berpuasa? Ya, kita lihat. Kenapa? Suatu hari Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa, tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari? Pertanyaan ini dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketiga pelajaran agama. Kenapa sih kita harus berpuasa? Yang kedua, puasa hadiahnya takwa ya. Puasa hadiahnya takwa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Ya, untuk itu kita harus menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, tadi perintah Allah itu termasuk rukun Islam. Sholat yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini bagi yang orang non muslim masuk ke agama Islam. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima pergi haji. Nah, itu adalah perintah Allah. Berpuasa yang baik harus memahami, mengikuti dan ketentuan-ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam ya. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ya, dari sejak terbit sampai tenggelamnya matahari. Apa saja yang membatalkan ya, misalnya kalian menggigit-gigit jari, yang memasukkan segala bentuk apa ke dalam mulut. Apabila ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Lanjut ke halaman 31. Nah, pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan berpuasa berikut ini. Yang pertama, ada syarat wajib puasa ya. Di sini ada syarat wajib puasa.
Apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama nih, orang yang wajib berpuasa harus apa nih? Yang pertama berakal sehat, ya. Kemudian balik atau dewasa. Nah, ini wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Ini adalah salah satu syarat untuk berpuasa. Yang kedua, lihat syarat dan sahnya puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut nih syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, beragama Islam ya. Yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyid atau tamyid, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat suci. Yang keempat suci dari haid ya bagi wanita. Kemudian yang kelima dalam waktu yang diperbolehkan puasa, misalnya di bulan Ramadan ya. Kemudian kita dilarang berpuasa nih, ada larangannya yang tidak boleh berpuasa pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 12, 11, 12 dan 13 bulan haji. Ini diharamkan untuk berpuasa. Kita lanjut yang C, rukun puasa ada dua. Nah, yang pertama berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan, waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shidik. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun puasa tadi berniat ya. Kemudian puasa dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Lanjut ke halaman 32, hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih yang membatalkan puasa? Makan ya atau minum dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa, kecuali yang sengaja. Kemudian yang B, muntah dengan sengaja. Yang C, datang bulan haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal, gila walaupun sebentar. Yang E, murtad ya, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, hal-hal yang merusak pahala puasa. Apa saja sih yang merusak puasa? Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya ya. Contoh perbuatannya berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar. Ini yang membatalkan puasa. Jadi puasa kita tidak sah ya. Lanjut. Ada di sini di bulan Ramadan pasti ada sholat sunnah yang wajib dikerjakan. Contohnya sholat taraweh ya. Sholat taraweh di saat malam hari setelah sholat isya. Oke, nanti kalian baca. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 34 ya. Kedua, tadarus ya. Selain sholat taraweh di bulan puasa wajib kita amalkan tadarus ya, membaca Al-Quran. Tadarus artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada juga mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan lainnya menyimak ya. Ini boleh dilakukan berjamaah ataupun tadarus ya, bersama-sama. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah ya. Sedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah ya. Kemudian lanjut, manfaat puasa Ramadan. Apa manfaatnya? Yang pertama, mari meraih manfaat ibadah bulan Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, sangat banyak diantaranya. Yang pertama, ungkap rasa syukur kita kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, melatih kesabaran ya, pengendalian diri dari hawa nafsu. Kemudian lihat di sini rangkumannya, nanti kalian bisa baca ya. Lanjut lagi ke halaman 34, 35. Ayo berlatih. Ini nanti kalian kerjakan ya. Ini kalian kerjakan bagian A dan bagian B 1 sampai 10. Kemudian juga di halaman berikutnya ini kalian kerjakan. Oke, mungkin pembahasan Ibu pembelajaran 4 sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.